Oke, teman-teman, balik lagi. Pada umumnya, ketika kita melakukan pemodelan di mana deposit tersebut masih dekat dengan permukaan atau bisa dibilang kita akan melakukan open pit, kita biasanya melakukan pemodelan surface-nya juga. Nah, dan kalau misalnya yang di underground itu biasanya jarang sih, sepengalaman saya. Tapi biasanya kalau untuk yang di surface, yang misalnya depositnya hanya berada di 10 meter atau berapa meter yang belum terlalu dalam, itu biasanya surface-nya itu dilakukan pemodelan. Seperti yang dijelaskan di awal, di pengenalan awal, bahwa di Microman ini kita mengenal yang namanya DTM atau Digital Terrain Model. Hampir mirip sama DEM, hanya di sini merupakan model 3D-nya. Caranya gimana sih? Caranya gampang. Yang kita butuhkan adalah kontur ya dengan format .shp tentunya, di mana kontur ini bisa teman-teman dapat dari mana saja, dan kemudian bisa salah satunya juga dari generate dari DEM. Misalnya teman-teman generate dari DEMNAS, kemudian dari DEMNAS generate kontur, dari kontur tersebut diekspor menjadi kontur.shp. Nah, caranya adalah, kemudian gimana caranya lanjut jadi DTM? Begini caranya. Jadi di sini ada di bagian di physics formnya ini ada GIS, dan kemudian kita klik GIS, terus kemudian input data itu kita ambil yang nvg topokontur.shp, terus kemudian layernya ini disesuaiin aja ini. Selanjutnya layernya ini biasanya yang bentuk ini, tapi ini saya tidak tahu kenapa ada dua. Nah, selanjutnya ini display feature-nya line, sudah tidak ada perubahan. Orientation-nya plane. Terus gunakan Z value, karena itu akan menghasilkan ketinggian elevasinya. The Z value, coordinate transform tidak perlu. Terus line ini bisa disesuaikan sama teman-teman, tapi saya lebih prefer ke defaultnya saja, point polygon terus kalau sudah oke. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya ini colornya kita hilangkan dulu ya, seperti ini. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya itu kita ini klik kanan. Oh maaf, langkah selanjutnya itu kita save dulu, save form menjadi kontur, misalnya seperti ini. Oke, karena saya sudah ada, jadi ini hanya overwrite. Oke, jadi kontur. Nah, file-file di Microman itu untuk melakukan pemodelan itu formatnya harus .str atau string file, tidak bisa shp. Input bisa, tapi menghasilkan modelnya itu tidak bisa dalam bentuk .shp. Nah, terus cara merubahnya gimana dari shp ke .str? Caranya begini. Nah, teman-teman di sini ngeblok semua, diblok hingga kayak gini, terus klik kanan, save string s. Kemudian di sini kita tulis misalnya kontur. Oke, ini di yes aja karena saya sudah ada yes. Nah, jadilah seperti ini. Dan jangan lupa di save form as. Yes. Oke, jadi seperti ini. Yang kontur shp bisa dihilangkan. Terus sudah seperti ini, kita putar-putar, lihat dah, ini kan kelihatan ada elevasinya. Kita kembalikan. Terus sekarang kita akan membangun DTM atau Digital Terrain Model. Caranya adalah klik menu, terus create surface, kemudian input datanya kontur,
open, terus flash string ini udah semuanya, optionnya tidak ada, polygon, output wireframe, DTM, kita klik surface, terus kita klik auto load supaya kita tidak perlu memanggilnya kembali, terus run ya, karena saya sudah ada di override, tinggal kemudian close. Seperti ini ya teman-teman, harusnya sama. Jangan lupa kita klik kanan save form as, diberi nama surface, oke. Nah kan warnanya biru nih, kita mau ganti nih, klik 2 kali. Nah kemudian input datanya sama, terus display. Di sini ada beberapa draw style sebenarnya, ada hollow, solid. Saya mending milih yang solid. Terus 3D color coding, terus default color. Di sini kita bisa milih warnanya, misalnya jadi ungu. Nah jadi ungu. Atau bisa juga kalau teman-teman mau, ini ada yang namanya pilihan. Di sini diklik, kemudian form, manage, ada rainbow, ini bisa dipilih. Atau dari sininya saja, ini klik kanan, form, manage, kita pilih yang NVG topo contour. Dan kalau misalnya teman-teman mau buat ini juga bisa dibuat manual, karena ini sudah software bawaan dari softwarenya tersebut. Save and close, oke. Nah akan jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini warnanya biru kan. Kalau warna biru berarti kita sudah melakukan perubahan terhadap file, sehingga kita perlu save lagi, namanya save from. Nah seperti itu. Terus kita tambahkan colornya seperti ini. Nah jadi kelihatan kan teman-teman bahwa ini lubang bornya dan kemudian ini surface-nya seperti itu. Kita matikan lagi. Nah di sini kan ada ininya ya, ada konturnya. Kita juga bisa buat lagi kontur dengan keinginan kita. Caranya adalah DTM kontur, DTM surface, terus konturnya DTM surface, outputnya kita tulis kontur DTM, terus color contour intervalnya bisa dipilih 6,25 kalau saya pakai. Terus kemudian smoothing ini bisa disesuaikan, misalnya saya pakai 50. Terus di run, yes, close. Nah jadinya seperti ini. Nah ini, jadi caranya display space di input line-nya seperti ini, kemudian spacingnya 6,25, displaynya itu tidak ada perubahan, kemudian label konturnya dihilangkan, terus tinggal di OK. Hasilnya akan seperti ini. Terus jangan lupa di save form, kontur DTM. Oke. Seperti itu caranya. Alasan kenapa surface ini perlu dilakukan adalah sebagai batas topologi, dimana ketika kita melakukan pemodelan yang depositnya tidak jauh dari permukaan,
Nanti ketika kita melakukan, misalnya kita memodelkan urat, itu kita tidak harus nyampe modelnya itu keluar permukaan secara masif gitu. Itulah mengapa permukaan itu berperan penting. Walaupun nanti sejujurnya ketika misalnya kita membuat model yang keluar-keluar dari permukaan ini, nanti bisa menggunakan boolean cut yang akan dibahas di video selanjutnya. Bila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.